Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 Desain Grafika di pembelajaran kita hari ini. Materi kita masih tentang ikatan kimia, hari ini khusus untuk ikatan ionik. Kemarin kita sudah tahu tentang bagaimana suatu unsur mencapai kestabilan. Hari ini kita coba bahas untuk khusus spesifik ikatan ionik. Kompetensi dasar kita kali ini masih sama, yaitu 3.4 menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada berbagai senyawa dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.4 mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan dikaitkan dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nantinya setelah melalui pembelajaran kita, kalian dapat menganalisis pembentukan ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dari unsur yang berikatan dan menghasilkan senyawa ion. Untuk dalam keseharian, kita sering melihat yang namanya garam dapur ya. Ini saya contohkan. Garam dapur bermerek Daun yang sering kita gunakan. Kita tahu kalau garam dapur itu kandungannya adalah NaCl. NaCl ini sebagai salah satu contoh senyawa ion. Bagaimana wujud dari si garam dapur itu? Dia berupa padatan yang berwarna putih. Lalu kita tahu bahwasanya NaCl ini tersusun dari ion-ion natrium dan ion-ion klorin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ion-ion natrium dan klorin tersebut dapat bergabung atau berikatan membentuk si garam dapur atau NaCl? Sedikit saya ingatkan tentang lambang Lewis beberapa unsur. Ini golongan 1A, natrium ada di golongan 1A ya, elektron valensinya 1. Lalu klor itu ada di golongan 7A. Ini dia punya 7 elektron valensi. Kita nanti akan membahas tentang pembentukan NaCl menggunakan bantuan lambang Lewis. Lalu setelah kita tahu Na dan Cl terletak pada golongan 1A dan 7A, maka kita lihat bagaimana kecenderungan mereka untuk mencapai kestabilan unsurnya. Kita mengacu pada teori duplet dan teori oktet, yaitu elektron valensi 2 dan 8. Karena NaCl termasuk golongan unsur yang cukup besar, elektronnya itu lebih dari 1, maka yang diacu adalah aturan oktet atau pembentukan elektron valensi 8. Na ada pada golongan 1A, jadi dia nantinya akan stabil dengan cara melepaskan elektron. Sedangkan Cl golongan 7A, jadi dia nantinya akan menangkap elektron. Nih kita lihat konfigurasi dari Na. Nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 281. Ini di elektron valensinya 1, maka dia akan melepas 1 elektron agar elektron valensinya menjadi 8. Sedangkan Cl, nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Ini 7 elektron valensinya, maka dia nantinya akan menangkap 1 elektron. Na melepas 1 elektron menghasilkan ion Na+. Sedangkan Cl menangkap 1 elektron membentuk ion Cl-. Ini Na ditambah Cl ya, masih kurang sedikit. Na ditambah Cl menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Di sini setelah tadi terbentuk ion Na+ dan Cl-, ini nantinya ada serah terima elektron dari Na kepada Cl. Lalu karena ada perbedaan muatan, satu positif dan satu negatif, maka muncullah gaya elektrostatis.
di mana ini merupakan gaya tarik-menarik antara kedua ion yang berbeda muatannya. Tadi Na+ dan Cl-nya min. Yang bertindak sebagai ion positif adalah unsur-unsur logam golongan 1A sampai dengan 3A. Kalau tadi dicontoh adalah Na golongan 1A. Dan unsur non-logam yang umumnya golongan 4A sampai dengan 7A. Ini yang nantinya membentuk ion negatif karena mereka menangkap elektron. Contoh dari senyawa ion antara lain NaCl. Nah, ini Na-nya natriumnya logam, Cl-nya klorinnya itu non-logam. MgO, magnesium logam, oksigennya non-logam. K2O, kaliumnya logam, O-nya non-logam. KBr, itu juga kaliumnya logam, Br-nya non-logam. Ikatan ion terbentuk antara ion positif dan negatif, antara unsur logam dengan unsur non-logam. Karena perbedaan muatan maka muncullah yang namanya gaya elektrostatis. Ini kalau kita gambarkan menggunakan lambang Lewis, Na elektron valensi 1 dengan Cl elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nantinya Na-nya dia melepaskan elektron ini yang satu, yang cuma satu, menghasilkan Na+, dan Cl-nya ini menangkap satu elektron dari Na. Ini yang saya gambarkan sebagai dot atau titik ya. Ini elektron dari Na. Sehingga Cl menjadi ion Cl-. Ada positif, ada negatif, ada gaya tarik-menarik, sehingga terbentuklah ikatan ion. Sedikit saya ingatkan, ini contoh pembagian unsur berdasarkan jenisnya logam non-logam. Jadi kalau yang logam itu yang digambarkan ungu ini ya. Jadi ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan seterusnya. Sampai yang golongan berapa ini? 3A ya. Ada aluminium, gallium, indium, tellurium. Ini golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan non-logamnya sebagai pembentuk ion negatifnya itu umumnya golongan 6 dan 7, 16 dan 17, atau 6A dan 7A. Oksigen, sulfur, selenium, lalu ada fluor, Cl, barium, bromin, yodium. Ya. Kalau yang golongan 8A ini golongan gas mulia, mereka non-reaktif karena elektron valensinya sudah stabil. Sudah 2 atau 8. Kita contohkan lagi satu senyawa ion, pembentukan MgO dari magnesium dengan oksigen. Magnesium dengan oksigen. Magnesium, elektron valensi 12, konfigurasinya 282. Elektron valensinya 2, jadi melepas 2 elektron. Oksigen nomor atom 8, konfigurasinya 26, maka cenderung menangkap 2 elektron. Proses pembentukannya, magnesium melepas 2 elektron, menghasilkan Mg2+. Oksigen menangkap 2 elektron, menghasilkan O2-. Jadi kalau kita total reaksinya, ini jumlah elektronnya sudah sama ya. Di Mg ditambah dengan O menghasilkan Mg2+ ditambah O2. Nanti senyawa yang terbentuk adalah MgO. Lalu untuk menuliskan senyawa ionik yang terbentuk, ini kita lihat saja bagaimana ion positif dan ion negatifnya, berapa muatannya. Jadi kalau misalkan unsur logamnya A dengan muatan X+, ditambah dengan unsur non-logamnya B dengan muatan Y-, menjadi AYBX. Jadi pindahkan muatannya. Bedakan muatannya A jadi jumlahnya B, muatannya B jadi jumlahnya A. Jadi AYBX. Contohnya antara aluminium dan klorin. Aluminium itu golongan 3A, jadi dia
akan cenderung melepaskan 3 elektron, menghasilkan Al3+. Cl golongan 7A cenderung menangkap 1 elektron, menghasilkan AlCl-. Maka senyawa yang terbentuk ya, Al1 ya, Y-nya itu kan minnya muatan negatifnya 1. Jadi Al-nya 1, Cl-nya 3. Menjadi AlCl3. Ini menuliskan senyawa yang terbentuk dari proses pelepasan dan penangkapan elektron. Oke. Setelah kita dapatkan senyawa ion tersebut, maka kita juga harus paham tentang sifat-sifat fisik dari senyawa ion. Yang pertama, dari wujudnya ini umumnya berupa padatan pada suhu kamar. Ini bentuknya padat, bukan gas atau cair atau lelehan. Lalu yang B, tingkat kekerasannya itu keras tapi rapuh, artinya mudah pecah. Jadi kalau jatuh ya langsung bisa pecah. Kelarutannya dia larut dalam air, tapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Air kan nonpolar ya, kalau pelarut organik itu sifatnya, maaf, ya, air itu sifatnya polar, sedangkan pelarut organik ini sifatnya nonpolar. Umumnya senyawa ionik itu polar, ada pengkutuban. Jadi senyawa-senyawa yang polar dia akan larut dalam pelarut yang juga sifatnya polar. Yang D, titik didih dan titik lelehnya tinggi, ya karena bentuknya kristal padat, padatan maka titik didih dan lelehnya pun tinggi. Dan yang terakhir untuk daya hantar listriknya ini cukup spesial ya. Dalam fase padatan, si senyawa ionik itu tidak dapat menghantarkan listrik. Karena dalam padatan itu terjadi ikatan yang kuat. Tidak ada ion-ion yang terlepaskan. Tapi dalam fase cair, baik itu lelehan atau larutan, itu dapat menghantarkan listrik. Ya, dalam fase cair ini, si kristal ion itu dia akan terurai menghasilkan ion-ion pembentuknya. Karena ada perbedaan potensial, ada positif, ada negatif, maka dia dapat menghantarkan arus listrik. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana si senyawa ion itu terbentuk dan bagaimana sifat fisik dari senyawa ion. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap belajar, tetap berlatih. Untuk soal latihannya akan saya berikan di pembelajaran PJJ. Pembelajaran jarak jauh melalui modul sistem kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap sehat dan semangat belajarnya. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.